Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai terakhir ya dari saya, karena tadi ada pertanyaan yang menjurus ke pribadi saya, tapi saya tidak akan menjawab satu pertanyaan terakhir. Maaf Pak Kadus, nanti saya tidak mau membuat agenda malam ini menjadi sebuah ajang kampanye, enggak. Meskipun saya punya kesempatan untuk melakukannya karena tempat saya dan sebagainya, saya tidak ingin ini menjadi sebuah ajang kampanye. Jadi saya normatif akan menjawab bagaimana kita bisa memiliki dewan lebih dari satu. Itu yang lebih menarik buat saya. Bagaimana sesele jadi sele yang penduduknya, pemilihnya bukan penduduk, pemilihnya itu 16.000, tapi masih hanya diwakili oleh satu orang. Yang salah ini siapa? Sistem pemilihan, masyarakat, atau siapa? Yang salah ini adalah para calon. Kalau menurut saya, ini pandangan pribadi, saya bebas loh menyampaikan pandangan pribadi saya, tidak mengajarkan pemilih itu dengan cerdas untuk memilih. Tapi apa yang ada adalah bagaimana mendapatkan suara pemilih itu dengan berbagai macam cara. Cerdas ini bukan pintar menyoblos yang seperti saya bilang tadi, bukan Pak. Berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Anda butuh lebih dari orang satu dewan, lebih dari satu. Jadi ketika itu sudah kita berikan, bagaimana kemudian kita ajak masyarakat ini untuk bersatu. Ayo, kita ini 16.000 pemilih sesile jadi sile. Dengan sesile jadi sile bergabung itu kalau kita bagi rata dengan 5 itu 3.000. Modal kuat untuk calon yang berasal dari 2 desa ini untuk menjadi DPR. Kalau berada dalam partai yang cukup besar, artinya ada penopang suara. Tapi kalau dengan 3.000 terus Anda sendirian juga Pak, bahaya, sangat bahaya. Saya pernah punya kawan kandidat calon, suaranya 4.000 lebih, tapi tepar karena tidak ada penyokong di bawahnya. Kalau pertanyaannya kemudian bagaimana kita bisa memiliki lebih dari 2 dewan, juga atas kesadaran masyarakat. Yang butuh dewan itu masyarakat. Untuk apa dewan itu butuh masyarakat? Untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya, keinginan-keinginan masyarakat terhadap perubahan-perubahan yang ada di pembangunan yang ada di desa masing-masing. Wabil khusus kita di daerah sesile Jatisile ini. Dan yang ketiga, yang bisa membuat kita menjadi dewan itu lebih dari satu, selain tadi pendidikan politik membuat masyarakat cerdas memilih, kesadaran masyarakat untuk dewan, ini yang pokok paling utama, persatuannya. Lantas apakah kita perlu membuat raja dulu untuk bisa menjadi sebuah satu kesatuan utuh? Ya, ada Pak, raja memerintahkan 7 dewan, 7 terpilih menjadi dewan. Apakah sesile jadi sile harus punya raja dulu baru berkirim wakil-wakilnya? Itu pilihan ada di tangan Anda. Anda mau cerdas memilih untuk lebih dari 2 dewan tahun ini, silahkan. Anda mau bodoh dengan menerima money politik, silahkan. Tapi malam ini yang kesepakatannya adalah money politik memuakkan. Kalau sepakat malam ini money politik memuakkan, saya yakin semua yang hadir malam ini tidak akan menerima suapan untuk politik ke depannya. Tapi kalau kos politik akan tetap ada Pak, itu beda. Yang dimaksudkan money politik itu transaksional. Berapa harga suara Anda, saya bayar. Itu yang tidak boleh ada. Jadi kesepakatan malam ini mungkin sebagai pengikat bahwa semua yang hadir pada malam hari ini tidak boleh melaksanakan money politik atau politik transaksional. Jadi semua pertanyaan sudah dijawab, kecuali yang terakhir dari Pak Kadus, meminta saya misalnya secara pribadi untuk ini, mohon maaf Pak Kadus, saya tidak bisa melakukan itu, dan saya juga tidak sedang dalam masa kampanye ini. Ini dalam masa kita bagaimana mencerdaskan masyarakat tentang politik itu sendiri agar tidak alergi tentang politik. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Dewan, karena itu keketuaan bro.
si ada sampai terakhir tuh dari belum kamu sediman belum terakhir itu semua bukan tuan man karena tuan guru nyampe nah kan geno ampun pas nyampung sekedek padewan artinya itu begitu tuan bro lamun ku ketuan misalkan si padewan ngombe tuan puas dek kan sedih kan gini nih kan sekedek bro niatan teh ketika ngiti alhamdulillah karena kita tuh butuh ini kan ini dua calon berarti mudah-mudahan bagus hasilnya jadi dua dan telu nak makan misal begitu kan keno nak lu muna ampona bagus niata berumbu dewan sesila piran nak ganda budi soalnya di kuah kita pocu nih di kuah kita celuin no kenang piran ganda mari karang sekene no ampun tepas niatan te sesila nih berumbu dewan enggak ada saya kasih siap. Jadi mudah-mudahan bisa terlaksana secepatnya. Kebetulan Adinda Sultan tadi telah datang. Di hari awal saya memegang mic tadi sudah menyampaikan ada salam dari Ustadz Mirsani tidak bisa hadir pada malam hari ini, langsung disampaikan ke panitia karena beliau sedang mengikuti agenda partai. Kemarin sudah menyanggupi, tapi karena juga ini tugas penting buat beliau sehingga malam ini tidak bisa hadir. Tadi sudah saya sampaikan di awal, Ustadz Mirsani tidak bisa hadir karena agenda partai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Dan ini yang mengadakan bukan Haji Pedullah, komunitas saling bada. Ini PR buat Anda, kapan akan lanjutkan? Lagu izin Pak Dewan ampun berumbu dari dua doang kan duit Dewan. Siap. Oh, ampun lepas. Silahkan. Ini ya, komunitas saling bada ini PR buat Anda. Bagaimana cara Anda hadirkan beberapa kandidat yang ada nantinya, entah itu debat publik atau penyampaian visi misi dan lain sebagainya. Silahkan komunitas saling bada atur. Mudah-mudahan jangan di sini tempatnya biar netral. Amin. Jawab komunitas saling bada, jawab dia. Nanti. Baik, saya ingin nanti bisa tempat itu tenis. Saya ingin menyampaikan tadi apa yang jadi tanggapan salah satu dari pengusul atau penanya kaitannya dengan apa yang bisa kita bawa pulang dari tempat ini. Tadi saya sudah minta kesepakatan dari kita menolak money politik. Pertama itu yang bisa kita bawa pulang. Kemudian yang kedua, teknis lain. Kalau para penendak itu tidak malu-malu membuat spanduk masyarakat dusun ini, masyarakat desa ini siap menerima serangan fajar. Kenapa kita tidak bisa membuat spanduk? Kami muak dengan money politik. Silakan para kadus, para RT pasang spanduk di desa, di dusunnya masing-masing. Kita ingin mengkampanyekan. Ya, kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah apa yang menjadi keinginan kita melihat apa generasi kita yang memiliki potensi itu bisa dengan mudah menjadi wakil-wakil kita tanpa harus memikirkan besarnya biaya kos politik yang mereka harus keluarkan. Itu bisa dibawa sebagai oleh-oleh. Hidup kadus. Nah, kemudian kaitannya dengan tindak lanjut atau kelanjutan dari acara seperti ini yang nanti akan ditangani oleh komunitas saling bada. Maka itu yang saya mengawali pembahasan ini dengan mengkaji ulang atau menafsir ulang wasiat itu. Wasiat baik itu disampaikan oleh almarhum Guru Haji Abdul Halim atau penerus beliau, supaya kita ingin di pesantren itu ada pendidikan politiknya untuk para santri. Nah, maka saya berpikir ketika nanti sudah masuk waktu kampanye, nanti komunitas saling bada bisa kerjasama dengan Pondok Pesantren Al Halimi, bisa kerjasama dengan Banu Sanusi untuk menghadirkan para santri yang sudah punya hak pilih dan
di hadapan mereka kita tampilkan calon-calon ini untuk adu gagasan. Untuk adu gagasan, mereka layak nggak untuk mewakili kita? Jangan cuma bermodal uang tapi nggak punya gagasan. Nah, ini saya berpikir mungkin nanti bulan depan Al-Halimi memulai menghadirkan para kelas 6, kelas 5 yang sudah punya hak pilih untuk dihadirkan mendengar visi-misi dan gagasan dari para calon itu. Kampanye dialogis. Nah, sehingga tidak terkesan ini tadi sudah ditekankan oleh Ustaz Haji Faidullah, ini bukan kampanye. Ini bukan kampanye. Tapi ini adalah wadah untuk kita memulai perubahan yang sangat besar yang kita harapkan untuk membantu dan memudahkan generasi-generasi yang akan datang untuk bisa mewakili kita dengan cara yang mudah, bukan dengan cara yang mereka terbebani untuk bisa menerima tanggung jawab itu. Insya Allah bulan depan kalau ini disepakati di Al-Halimi nanti, Nah, Salim Bada itu tantangan itu. di Al-Halimi nanti kan kampanye sudah mulai itu. Ya, Kampanye sudah mulai, kita akan undang caleg-caleg ini untuk kampanye dialogis di hadapan para santri yang sudah punya hak pilih. Insya Allah boleh. oh orang luar boleh. Tidak hanya santri. Tidak hanya santri. Mas. Tidak hanya santri. Ya, kan ini untuk memperluas jangkauan dari apa yang kita hajatkan ini. Terima kasih. Izin Pak Dewan, mungkin sekedar masukan terakhir ini. Jadi Nah, ini saya tidak bertanya, kita sudah hanya sekedar memberikan masukan. Jadi kan ada rencana lagi, kita akan adakan seperti ini. Jadi kalau lebih menggaung nanti kita adakan di pasar seni. Alangkah baiknya undang semua tokoh agama, tokoh masyarakat, biar menggaung sekali-kali, biar calon-calon luar tidak bisa masuk desa seni. ya. Undangan resmi. Jadi lewat Facebook. Jadi kita undang tokoh agama, tokoh masyarakat yang kritis-kritis. Jadi lamunah kita itu bersatu dengan Lohen Dembani kita boleh sel. Ya. Hidup terus. Nah, kita akhiri ya. Kita kembalikan ke moderator. Baik, jadi seru sekali ya, seru sekali. Dan saya pribadi pertama kali merasakan hal ini di Pesta Demokrasi tahun 2024. Dan kami dari Komunitas Salim Bada mewakili bahwa tentu kami akan mengadakan hal ini kembali. Karena seperti yang tadi dikatakan di awal, hal ini juga untuk mencerdaskan anak-anak muda. Karena impact yang akan diberikan itu tidak hanya di tahun politik zaman sekarang ini saja, tapi seterusnya sampai mungkin nanti akan dialihkan kepada generasi-generasi yang akan mendatang. Dan saya mewakili Komunitas Salim Bada, tentu kami senang dengan hal ini. Dan insya Allah pada bulan depan kita akan mengadakan lagi diskusi tentang kepolitikan di Sesele ini. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita perlu sesi foto bersama dengan yang hadir kayaknya ini. Oh iya. Untuk doa. Ya, jadi sebagai acara agenda terakhir kita adalah doa yang akan didoakan oleh Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Muhammad Muhadib. Pada beliau dipersilakan. Hari untuk menambah keberkahan dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Kita dengan hati yang khusyuk, dengan penuh ketundukan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketundukan itulah yang kita harapkan bisa memudahkan apa yang menjadi cita-cita besar dan cita-cita mulia kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا ما قد عزمنا. اللهم انصرنا على تحقيق ما عزمنا. اللهم انصرنا على تحقيق ما عزمنا. اللهم انصرنا على تحقيق ما عزمنا. اللهم إنك أنت الناصر وإنك أنت المعاون. اللهم نرجو عونك ونرجو نصرتك يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا مهديا معصوما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Engkau kupina nih, masih kita pada itu nih.